selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Efrata. Karena Hel ajak adik-adik untuk berdoa, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh diperbolehkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kembali Bapa. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya hanya penyertaan-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan adik-adik, sekarang kita angkat pujian yang mengatakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari lebih indah dari apa lagi? Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga, lebih indah dari pelangi. Haleluya Tuhan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Sekali lagi ya, lebih indah dari pelangi. Haleluya Tuhan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, puji nama Tuhan. Semoga adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan KASIH. Kasih, 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 KASIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih
kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu Tuhan saat ini penuh dengan kasih-Mu Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Terima kasih Yesus. Pasti lemah lembut, kasih pasti mengasihi. Kasih pasti mengasihi. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan, ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengerti. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini Tuhan. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Terima kasih Tuhan. Saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan mulai beroleh kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau Tuhan memancarkan kasih-Mu Tuhan. Kiranya berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah kasih-Mu senantiasa menaungi mereka Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati kami, sertai kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik yang di rumah, nah ketemu lagi di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Nah adik-adik pasti bersemangat kan di rumah. Nah pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik yang belum ambil Alkitab, mari ambil Alkitab, persiapan Alkitab kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Nah adik-adik
di rumah, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di pagi hari ini firman Tuhan kita bertema tentang cinta damai yang diambil di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-9. Nah, adik-adik yang sudah ambil Alkitab, mari buka di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik, siapa di sini yang ingin menjadi anak-anak Allah? Nah, pasti adik-adik di rumah ingin menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 berkata apa? Berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, adik-adik, Kak Kibet di pagi hari ini mengambil satu contoh di dalam Alkitab. Nah, Kak Kibet ambil contoh Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal ke-13. Nah, pasti adik-adik sudah tahu dengan tokoh Alkitab yang satu ini, yaitu siapa? Abraham. Nah, adik-adik tahu tidak keponakan Abraham itu siapa? Ada yang tahu keponakan Abraham itu siapa? Lot. Nah, adik-adik, keponakan Abraham itu Lot. Nah, kalau adik-adik baca di rumah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, di situ Abraham, Lot dan istrinya mereka sedang berjalan adik-adik dari Mesir menuju ke tanah Negeb. Nah, Abraham pada saat itu dia adalah seorang yang sangat kaya. Dia punya banyak sekali domba, dia punya banyak sekali ternak, dia punya banyak sekali harta kekayaan, emas, perak. Abraham adalah orang yang sangat kaya adik-adik. Nah, sampai dikatakan bahwa pada saat itu negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab apa? Harta milik mereka itu sangat banyak adik-adik. Harta Abraham itu sangat banyak. Abraham diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa sampai hartanya sangat banyak. Sehingga firman Tuhan berkata negeri itu tidak cukup untuk mereka tinggal. Nah, pada suatu hari para gembala Abraham dan para gembala Lot keponakannya itu berkelahi. Mereka bertengkar adik-adik. Mereka berkelahi. Nah, apa yang Abraham katakan kalau adik-adik baca pada ayatnya yang ke-8 di dalam kitab Kejadian pasal ke-13. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalamu sebab kita ini kerabat. Abraham berkata apa? Jangan ada perkelahian. Ini menunjukkan satu sikap bagaimana Abraham mencerminkan anak-anak Allah sebagai pembawa damai. Abraham tidak menginginkan perkelahian baik antara dia maupun keponakannya maupun antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Dia berkata, jangan ada perkelahian di antara aku dan engkau. Nah, sehingga apa? Abraham berkata seperti ini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Nah, adik-adik, kita dapat belajar di dalam kisah Abraham. Seorang yang membawa damai, dia tidak suka bertengkar. Seorang pembawa damai, salah satu contoh apa? Ayo adik-adik tahu yang di rumah. Salah satu contoh orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang suka membawa damai. Dia suka apa? Mengalah. Nah, adik-adik yang punya kakak, yang punya adik, yang sering bertengkar di rumah. Nah, adik-adik, ada yang tidak mau mengalah. Tetapi apa? Abraham, karena dia mencerminkan anak-anak Allah, karena dia mencintai damai, maka dia apa? Dia
dia berkata kepada Lot, kamu pergi kemana? Terserah, ini luas. Kamu mau pergi ke kiri, aku akan pergi ke kanan. Nah, Abraham ini suka mengalah adik-adik. Satu contoh, Abraham ini suka mengalah. Nah, adik-adik di rumah, mari kita sama-sama belajar. Nah, untuk mengalah baik kepada teman, baik kepada adik ataupun kakak. Nah, adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Allah yang mencintai damai, mencintai damai. Nah, adik-adik, contoh yang lain. Orang yang suka membawa damai itu apa? Adalah orang yang sabar. Dia tidak suka berkelahi. Dia tidak suka marah-marah. Dia sabar. Orang yang pembawa damai dia sabar. Dia dapat mengontrol apa? Emosinya. Dia tidak mudah marah. Dia tidak mudah emosi adik-adik. Dia apa? Sabar. Nah, salah satu orang sabar ini adalah orang yang apa? Rendah hati. Orang yang suka mengalah juga adalah orang yang rendah hati adik-adik. Dia lebih memilih untuk berdamai daripada harus berkelahi atau bertengkar. Nah, seperti Abraham. Nah, contoh yang lain yang mencerminkan sebagai anak-anak Allah yang cinta damai. Apa? Ayo. Tadi kan sudah mengalah, sabar. Apa adik-adik? Ada yang tahu tidak? Mengampuni. Nah, orang yang membawa damai, dia adalah orang yang suka apa? Mengampuni. Nah, adik-adik di sini, di rumah, siapa yang suka mengampuni? Adik-adik hebat. Adik-adik disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, demikian juga Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita akan memasuki bulan Desember. Nah, adik-adik, bagaimana kita tahu di bulan Desember adalah hari Natal? Hari kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Dia menjadi sama seperti manusia supaya kita manusia yang berdosa perdamaikan dengan siapa? Dengan Allah. Kita manusia yang berdosa, kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh apa? Penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi apa? Penebus bagi dosa-dosa kita. Dia mengampuni semua dosa-dosa kita sehingga apa? Kita boleh berdamai dengan Allah. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang mencerminkan sifat anak-anak Allah, tadi kita harus mencari apa? Membawa damai. Kata firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat ke-9 apa? Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, orang yang membawa damai dia yang pertama apa tadi? Suka mengalah. Yang kedua, dia sabar, tidak emosi, tidak pemarah. Dan yang ketiga dia apa? Mengampuni. Nah, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh adik-adik tanamkan di dalam hati. Biarlah kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau terus memampukan kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan, boleh kami lakukan. Kami boleh menjadi anak-anak Allah yang membawa damai dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan. Berkati kami dengan berkat kekuatan, dengan berkat kesehatan, dengan berkat kepintaran yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan senantiasa menjaga kami, Tuhan senantiasa melindungi seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami, berkati setiap pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan. Berikan kedua orang tua kami kekuatan, kesehatan, dan biarlah ya Tuhan Yesus Engkau beri mereka hikmat untuk dapat mendidik kami anak-anak sekolah minggu dengan baik. Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur buat ibadah di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan berkat dari ibadah ini menjadi bagian kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Renal.
Kak Ilona dan Kak Yeski. Oke adik-adik, minggu ini kita akan akan belajar lagu menggunakan kunci-kunci dasar pada gitar. Dimana kita minggu kemarin sudah mempelajari satu buah lagu, dan minggu ini adalah minggu terakhir kita mempelajari lagu pada gitar menggunakan kunci-kunci dasar. Oke adik-adik, adik-adik di rumah persiapan kan gitarnya, untuk kita akan mulai kunci-kunci dasarnya untuk bermain gitar dalam lagu, yaitu lagu King Kong Badannya Besar. Oke, Kak Ilona dan Kak Yeski mohon diperhatikan ya dan diikutin ya. Karena adik-adik di rumah ikutin kakak yang ada di sini ya. Kita menggunakan kunci apa aja? Oke, langsung saja. Pertama-tama kita menggunakan itu kunci C yang seperti ini ya. Mohon diperhatikan ya adik-adik. Kak Ilona. Nah, seperti ini. Kak Yeski mohon diikutin juga ya. Kuncinya seperti ini. Kemudian kita menggunakan kunci G yang seperti ini adik-adik ya. Ya, Kak Yeski benar. Kemudian kita menggunakan itu kunci F yang seperti ini ya adik-adik. Kak Yeski mengerti? Oke adik-adik, langsung saja kita mulai menyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. Kalau Kak Ilona mohon dinyanyikan lagunya ya. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, adik-adik di rumah juga mengikutinya ya. Dan Kak Ilona dan Kak Yeski juga mengikuti lagunya ya. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, G, tapi aneh kakinya G, pendek. F, Lebih aneh binatang G, bebek, lehernya panjang, kakinya G. pendek. Ulang lagi ya. King Kong badannya besar, G, tapi aneh kakinya G, pendek. F, Lebih aneh binatang G, bebek, lehernya G, panjang, kakinya G, pendek. F, Haleluya, G, Tuhan Maha Kuasa. F, Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, inilah kunci-kunci gitar pada lagu King Kong Badannya Besar. Adik-adik di rumah mohon dipelajari lagi berulang-ulang, dan untuk Kak Yeski mohon dipelajari lagi ya, supaya lebih lancar dan diperhatikan baik-baik ya Kak Yeski ya. Untuk Kak Ilona udah lumayan bagus cara permainan gitar dan kunci-kuncinya, dan adik-adik di rumah juga harus makin giat lagi belajar Oke. bermain gitar, dan dimana kakak sudah mengajarkan kunci-kunci yaitu kunci C, kunci D, F, G, dan A. Mohon dipelajari terus supaya semakin lancar dan dipelajari di semua lagu anak-anak sekolah minggu, supaya adik-adik bisa memainkannya menggunakan gitar. Oke adik-adik, sampai di sini kreativitas kita di bulan November. Untuk bulan depan kita akan kembali lagi kreativitas bermain musik dengan menggunakan alat musik yang lain. Mungkin bukan bersama kakak Renal, tapi bersama Kak Ilona yang akan diajarkan Kak Ilona bermain piano. Akan bertemu Kak Ilona di bulan depan. Oke adik-adik, sampai di sini kreativitas gitar pada bulan November. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.